Puji Tuhan, saudara-saudari, kesempatan ini saya akan memberikan persekutuan di dalam pelajaran hayat Yohanes, berita yang ke-43 dan 44. Dasar firman Tuhan yang kita bahas adalah dari Injil Yohanes, pasal 19 ayat yang ke-31 sampai pasal 20 ayat yang ke-10. Di dalam pasal 19 kita tahu adalah bagaimana Yesus menyerahkan dirinya untuk mati di atas kayu salib, adalah untuk menyerahkan dirinya supaya melalui proses mati dan bangkit, dia menjadi hayat di dalam kita. Dan di dalam pasal 19, berita yang lalu mengingatkan betapa Tuhan rela menderita, dia diolok-olok, sampai dia rela di atas kayu salib, dia mengatakan, "Aku haus," dan terakhir dia mengatakan, "Sudah selesai." Maka berita kali ini kita melanjutkan dimulai dari pasal 19 ayat yang ke-31 sampai ayat 42. Saya akan membacakan ayat yang penting di sini. Di dalam pasal 19 ayat 33, tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Saudara-saudari, catatan Injil Yohanes sangat khusus, karena Injil Yohanes menekankan bagaimana Yesus yang adalah Allah penyelamat, dia datang sebagai hayat dan menyalurkan hayatnya ini ke dalam manusia, menjadi segala sesuatu, dan semuanya adalah bagi pembangunan hayat. Maka di atas kayu salib pun catatan Yohanes memberikan hal yang khusus, yaitu untuk memastikan bahwa Yesus telah mati. Maka salah satu dari prajurit itu menikam lambung Yesus dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan di dalam ayat 33 sebelumnya dikatakan mereka tidak mematahkan kakinya. Ini adalah untuk menggenapi nubuat di dalam perjanjian lama, bahwa tidak ada satu tulang pun yang dipatahkan. Saudara-saudari, kita melihat bahwa tulang itu melambangkan kebangkitan Tuhan. Tulang menunjuk pada satu kekuatan hayat. Maka dari itu, di sini tidak ada satupun dari tulang yang dipatahkan, menunjukkan bahwa hayat Tuhan adalah hayat yang bangkit. Hayat Kristus adalah hayat yang menang. Hayat Kristus memiliki kuat kuasa, memiliki kekuatan. Kalau hayat ini diberikan pada kita, saudara-saudari, maka kita juga memiliki kekuatan Tuhan, mengalami kebangkitan Tuhan dalam situasi yang apapun, kesukaran apapun. Belakangan ini situasi virus ini yang membuat banyak orang khawatir. Tapi puji Tuhan, kematian Tuhan di sini dikatakan tidak ada satu tulang pun yang dipatahkan. Ini menunjuk pada kebangkitan Tuhan, kekuatan Tuhan mengalahkan maut. Berbicara mengenai tulang, saudara-saudari, di dalam pelajaran ini dikatakan pertama kali disinggung adalah di dalam Kejadian pasal 2, di mana saat itu Tuhan membuat Adam tertidur, lalu mengambil salah satu rusuk dari Adam, lalu dibangunlah seorang perempuan. Dan kita tahu ini merupakan satu lambang. Adam melambangkan Kristus, Hawa melambangkan gereja. Dan bagaimana Hawa bisa dibangun, bagaimana Hawa bisa dihasilkan adalah melalui salah satu tulang rusuk Adam yang diambil oleh Tuhan. Ini menunjuk kepada bagaimana gereja diambil dari Kristus, diambil dari hayat kebangkitan Kristus. Maka sekali lagi, kalau tulang ini menunjuk pada kebangkitan, satu kekuatan, maka gereja dihasilkan adalah dari hayat kebangkitan Kristus. Gereja dihasilkan adalah dari hayat kemenangan Kristus. Hanya kebangkitan Yesus, kemenangan Yesus yang mutlak menghasilkan gereja. Selanjutnya di dalam ayat 34 yang tadi saya bacakan, tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Ini juga saudara-saudari catatan yang khusus dari Injil Yohanes,
Waktu Yesus di atas kayu salib, dikatakan lambungnya ditusuk tombak dan mengalir darah dan air. Di dalam perlambang, darah ini adalah untuk menebus hal-hal yang negatif, dosa, dunia, hal-hal yang negatif. Darah adalah untuk penebusan. Darah adalah untuk membeli. Darah adalah untuk membebaskan. Dan darah adalah satu landasan hukum untuk memindahkan kita, untuk menjadikan kita milik Allah. Asalnya kita adalah milik dunia, milik dosa. Tapi begitu Tuhan telah membeli kita, menebus kita dengan darahnya, maka kita sekarang adalah milik Anda. Saudara-saudari, dengan di dalam lambung Kristus, dia mengeluarkan darah. Itu menunjuk bahwa dia sudah membeli Anda dan saya. Hari ini Anda dan saya adalah milik Tuhan. Tetapi saudara-saudari, bukan hanya darah yang keluar dari lambungnya, juga air. Oh, air tidak kalah pentingnya dari darah. Kalau darah mengacu pada hal negatif, air mengacu pada hal yang positif. Kalau darah ini adalah untuk penebusan, air adalah untuk menghasilkan hayat. Dengan kata lain, air yang keluar dari lambung Yesus adalah untuk melahirkan kita, supaya kita ini memiliki hayat Allah. Kita dilahirkan kembali menjadi anak-anak Allah, memiliki hayat Allah. Saudara-saudari, penyaluran air dalam hal ini lebih penting daripada penebusan. Penebusan adalah untuk aspek negatif, tapi penyaluran ini, air ini adalah untuk aspek positif, yaitu adalah untuk pembangunan hayat Tuhan, pembangunan tubuh Kristus. Karena itu kita bersyukur Yesus mengeluarkan, dari lambungnya mengeluarkan darah dan air, adalah dia datang selain untuk menebus kita, tetapi yang terutama dia mau menyalurkan hayatnya ke dalam kita, supaya kita menjadi pelipat gandaannya, kita menjadi perbanyakannya, kita menjadi perluasannya. Hari ini Anda dan saya memiliki hayat yang sama dengan Kristus. Kita memiliki hayat ilahi. Kita boleh memuji Allah, kita boleh memanggil Allah ya Aba, ya Bapa. Karena itulah saat kita memecahkan roti, setiap kita hari Tuhan kita memecahkan roti, ingatlah saudara-saudari bahwa kita memecahkan roti karena kita telah menerima darah Yesus. Kita pun juga telah menerima air hayat ini, sehingga Anda dan saya telah menjadi anak-anak Allah. Mulia bagi Tuhan. Selanjutnya di dalam pelajaran hayat, berita yang ke-44 ini menunjuk kepada kebangkitan Yesus. Saudara-saudari, setelah Tuhan kita mengalami kematian dan dia dikubur di dalam kehormatan manusia, maka selesailah sudah semuanya. Maka pasal 20 adalah satu permulaan yang baru, adalah memasuki etapa yang baru, yaitu di dalam kebangkitan. Kebangkitan Yesus menuju kepada kemuliaan dia, melewati semuanya yang negatif. Dia dikubur dan dia bangkit. Di dalam pasal 20 ayat yang pertama dikatakan, pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Kebangkitan Yesus terjadi pada hari pertama di dalam minggu itu. Artinya kebangkitan Tuhan Yesus telah memulai minggu yang baru, awal dari minggu yang baru. Ini menunjukkan bahwa Tuhan telah mengakhiri minggu yang lama, satu sabat yang lama, dan Tuhan memulai dengan satu hari pertama dalam minggu berikutnya. Hari pertama ini di dalam Alkitab ini juga menunjuk kepada buah sulung, yaitu satu, Tuhan memerintahkan bangsa Israel, jikalau mereka masuk tanah Kanaan, mereka menggarap tanah itu, dan hasil pertama itu harus dipersembahkan kepada Tuhan setelah hari Sabat. Artinya dipersembahkan pada hari pertama di dalam minggu berikutnya. Puji Tuhan, hari pertama di sini menunjuk kepada Kristuslah menjadi bagian kita yang awal, yang pertama di dalam kehidupan kita yang baru. Saudara-saudari, kita boleh mengalami hari pertama setiap hari. Waktu kita penyegaran pagi, Anda dan saya mengalami Kristus sebagai buah sulung ini, yang matang ini, sesuatu permulaan yang baru. Kita memulai hidup kita dengan yang baru, dengan Kristus menjadi buah sulung yang kita nikmati.
Memang di dalam catatan ini Kristus adalah buah sulung yang dinikmati oleh Bapa lalu diberikan kepada murid-muridnya. Tapi dalam pengalaman kita juga boleh menikmati Kristus sebagai buah sulung kita. Kalau hari ini kita mengalami Dia hari demi hari seperti demikian, puji Tuhan, kita pun juga akan mengalami kebaruan hayat. Kita akan mengalami pengubahan hayat dan akhirnya kita menjadi ekspresi hayat. Selanjutnya di dalam ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 saya bacakan. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul Dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah. Ayat 7. Sedang kain pelu yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lalu dan sudah tergulung. Cuplikan ayat ini menunjukkan bahwa Yesus bangkit. Satu bukti kalau kain kapan dan kain pelu itu diletakkan, ditinggalkan di situ. Ini menunjuk bahwa Yesus kebangkitannya meninggalkan semua ciptaan lama, meninggalkan semua milik ciptaan lama. Memang di dalam penguburan itu melibatkan dua orang, Yusuf Arimatea dan Nikodemus. Tapi kita lihat catatan ini adalah membuktikan bahwa Yesus meninggalkan kain kapan, kain pelu itu adalah Yesus meninggalkan semua ciptaan lama, meninggalkan semua hal-hal yang berhubungan dengan manusia lama. Saudara-saudari, kita bersyukur Tuhan bangkit, Dia telah meninggalkan ciptaan lama. Hari ini juga kita di dalam kebangkitan Kristus, kita menikmati Dia, maka kita juga meninggalkan semua hal yang lama. Kita meninggalkan hal yang berhubungan dengan ciptaan lama. Semua dunia alamiah ini, saudara-saudari, kita ganti dengan hayat Kristus yang bangkit. Apa yang dilakukan oleh manusia justru membuktikan bahwa Tuhan bangkit tidak dibantu oleh siapapun. Tapi Yesus bangkit dengan sendirinya. Dia sengaja meninggalkan kain kapan, Dia bahkan melipat kain pelu ini. Ini menunjukkan, saat Tuhan mengatakan, hai ciptaan lama, hai maut, semuanya aku tinggalkan. Sekarang aku pergi di dalam hayat kebangkitan, di dalam hayat kemuliaan untuk mempersaksikan di depan Bapa. Puji Tuhan, Anda dan saya hari ini, semoga di dalam hayat kebangkitan ini kita boleh menikmati Dia. Kita datang kepada Dia. Kita tidak lagi memakai kain kapan, kain pelu milik ciptaan lama dalam hal ini. Tapi kita di dalam hayat kebaruan, kita boleh menikmati Dia di dalam kemenangannya. Biarlah kebangkitan Tuhan boleh kita alami hari demi hari. Walaupun situasi belakangan ini sangat sulit, kesukaran demi kesukaran, banyak kekhawatiran. Saudara-saudari, hayat kebangkitan Tuhan mengalahkan semuanya. Kita boleh melewati ini dengan hayat kebangkitan Kristus, sehingga kita tidak lagi khawatir, tapi sebaliknya kita akan penuh dengan puji-pujian. Semoga berita ini menguatkan kita semua, Anda dan saya lebih banyak mengucap syukur kepada Tuhan. Amin.